tahun 2026, Amerika Serikat yang dikenal sebagai raksasa ekonomi dunia justru sedang menghadapi krisis tunawisma paling parah sejak era depresi. Besar pada tahun 1930-an, di sepanjang jalanan kota-kota besar, di kolong jembatan, hingga di area parkir. Jutaan warga Amerika hidup tanpa atap di atas kepala mereka. Kini, Korbannya bukan lagi sekadar masyarakat berpenghasilan rendah. mereka yang terdampak meliputi perawat yang terkena pemutusan hubungan kerja, Guru, petugas pemadam kebakaran, pemrogram perangkat lunak, hingga keluarga dengan kedua orang tua yang bekerja penuh waktu. Ini adalah kisah tentang sebuah negara yang perlahan runtuh dalam kesunyian dari dalam. dan sayangnya, Kenyataan ini diperkirakan akan semakin memburuk. Setiap bulan, terutama pada malam-malam yang paling dingin, ribuan sukarelawan menyusuri jalanan Amerika hanya untuk menghitung jumlah warganya yang menjadi tunawisma. Ini hampir menjadi satu-satunya cara bagi pemerintah untuk memantau berapa banyak orang yang tidur di jalanan. namun, Angka yang mereka kumpulkan hanyalah puncak gunung es dari krisis yang sebenarnya. pada tahun 2024, Data resmi menunjukkan terdapat 771,000 tunawisma dalam satu malam. Angka ini melonjak 18% dari tahun sebelumnya. mencetak rekor kenaikan tertinggi yang pernah tercatat. California menduduki posisi puncak dengan lebih dari 221,000 orang tanpa rumah. Fakta yang lebih memprihatinkan adalah 67% dari para tunawisma di California tidak memiliki tempat berlindung sama sekali. 2 dari 3 orang terpaksa tidur di alam terbuka. Krisis ini tidak hanya terjadi di California. Di Oregon, Angkanya menembus 60%. Arizona dan Tennessee juga menunjukkan persentase yang hampir serupa. Artinya, di banyak negara bagian, lebih dari separuh tunawisma sama sekali tidak memiliki akses ke tempat penampungan sementara. masalah ini bukan lagi sekadar isu kota besar, melainkan sudah menjalar luas ke seluruh penjuru Amerika Serikat. Ada sebuah fakta yang jarang disadari oleh publik. Lonjakan jumlah tunawisma paling cepat justru tidak terjadi di California, melainkan di negara-negara bagian pedesaan yang tenang seperti Vermont. Louisiana, dan Maine. Di beberapa wilayah tersebut, Peningkatannya bahkan melampaui 150% hanya dalam waktu beberapa tahun. Krisis ini benar-benar merambat hingga ke kota-kota kecil. Kelompok dengan angka pertumbuhan tercepat bukanlah anak muda, melainkan para lansia yang berusia 55 tahun ke atas. Jumlah ini diproyeksikan akan meningkat 3 kali lipat antara tahun 2017 hingga 2030. Mereka yang seharusnya mulai bersantai dan menikmati masa-masa paling stabil dalam hidupnya, Kini justru harus tidur di dalam mobil mereka. semua data yang baru saja dipaparkan belumlah mencerminkan kenyataan seutuhnya, karena angka-angka tersebut hanya mencatat mereka yang terlihat oleh petugas lapangan. Keberadaan orang-orang tak terhitung inilah yang membuat situasi ini menjadi sangat menakutkan. Silakan tinggalkan komentar di bawah mengenai dari mana Anda menonton video ini, agar kita bisa saling menyapa. Singkirkan bayangan usang tentang pria berjanggut lebat yang memegang kardus untuk meminta pekerjaan demi makanan. Di tahun 2026, wajah tunawisma di Amerika telah berubah total. Mereka terlihat persis seperti Anda. Mereka mungkin adalah pelayan yang menyeduhkan kopi untuk Anda pagi ini. Kenyataan yang sangat mengejutkan adalah sekitar 40 hingga 60% tunawisma ternyata masih memiliki pekerjaan. Mereka menyusun barang di rak swalayan, membersihkan kamar hotel, dan memasak di dapur restoran. Pada siang hari, Mereka adalah bagian dari roda penggerak ekonomi masyarakat. namun saat malam tiba, Mereka harus tidur di mobil, di tempat penampungan, atau di bawah jembatan. mereka tidak tersingkir dari sistem. Merekalah yang justru menjaga sistem tersebut tetap berjalan. Terdapat kelompok lain yang jarang dibicarakan oleh publik, yaitu para veteran militer. 1 dari 10 tunawisma adalah mantan tentara. Mereka pernah ditugaskan ke wilayah konflik seperti Irak dan Afghanistan, lalu pulang membawa luka fisik maupun trauma mental yang mendalam. Sayangnya, Janji perawatan dari negara seringkali hanya berujung pada tumpukan kertas dan daftar tunggu yang panjang. ujung-ujungnya, Mereka terdampar di jalanan, bahkan tidur tepat di luar tembok rumah sakit yang seharusnya merawat mereka. nggak berhenti sampai di situ. Di antara para tunawisma ini, Terdapat mantan guru, pensiunan perawat,
Dan pegawai pemerintah kota, mereka dulunya bekerja keras dan berkontribusi, namun terlempar dari kehidupan yang stabil akibat lonjakan harga sewa rumah atau tagihan medis yang mencekik. Kehancuran ini tidak terjadi dalam semalam. Cukup satu penyakit parah, satu surat pemutusan hubungan kerja, atau satu tagihan yang menunggak untuk meruntuhkan segalanya. Ada satu kelompok yang nyaris tidak terlihat dalam statistik resmi, bukan karena mereka tidak ada, melainkan karena keadaan memaksa mereka untuk bersembunyi. Mereka adalah para wanita tunawisma. Jumlah mereka mencapai sekitar 40%. Tetapi jarang terlihat tidur di jalanan, karena hal itu terlalu berbahaya bagi keselamatan mereka. Sebagian besar dari mereka pernah mengalami kekerasan di masa lalu, sehingga memilih untuk hidup tanpa jejak. Mereka tidur di mobil yang terus berpindah lokasi, atau terpaksa bertahan dalam hubungan yang tidak aman, semata-mata agar tetap memiliki atap untuk berteduh. Di dalam kelompok tersebut, ibu tunggal mendominasi porsi terbesar. Lebih dari 80% keluarga tunawisma yang memiliki anak dipimpin oleh seorang ibu tunggal. Pendapatan rata-rata mereka hanya berkisar $35,000 per tahun. Padahal biaya sewa apartemen dengan 2 kamar tidur sudah menyentuh angka $700 per bulan. Ditambah dengan pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Beban ini menjadi sesuatu yang hampir mustahil untuk dipenuhi. Dampaknya, ribuan anak harus tumbuh besar tanpa memiliki rumah yang tetap. Mereka tidur di tempat penampungan, Hotel bertarif murah, atau di kursi belakang mobil orang tua mereka. perjalanan menuju ke sekolah pun menjadi sebuah ketidakpastian setiap harinya. Ini bukan sekadar kisah mengenai kehilangan rumah, melainkan tentang masa depan sebuah generasi yang perlahan sedang dikikis habis. Gelombang lain yang diam-diam semakin membesar adalah kelompok wanita berusia di atas 50 tahun. Setelah puluhan tahun mengabdi untuk mengurus keluarga, sebuah tragedi mendadak datang. Entah karena suami meninggal dunia atau perceraian di usia senja, tanpa dukungan uang pensiun maupun tabungan, mereka seketika menjadi tunawisma. Dalam 1 dekade terakhir, Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat, banyak dari mereka sudah menjadi nenek. dan kini harus menghabiskan malam-malamnya dengan tidur di dalam mobil. Veteran, ibu tunggal, anak-anak, hingga para lansia. Ini bukanlah potret tentang kegagalan individu. Mereka adalah sekumpulan orang yang tertinggal oleh sebuah sistem yang perlahan runtuh. Dan batas antara kehidupan normal dengan kondisi tunawisma di Amerika saat ini ternyata jauh lebih tipis dari yang pernah dibayangkan siapapun. Di masa lalu, terjerumus menjadi tunawisma di Amerika biasanya dipicu oleh guncangan hidup yang sangat besar. Namun sekarang, Masalah sepele pun bisa menjadi awal mula dari sebuah kejatuhan, ban mobil yang bocor, anak yang mendadak sakit, atau tertunda gajian selama seminggu sudah cukup untuk menyeret seseorang ke jurang kebangkrutan. Saat ini, 6 dari 10 warga Amerika hidup dalam kondisi di mana gaji mereka langsung habis segera setelah diterima. Fakta ini terjadi pada kelompok kelas menengah, bukan hanya pada masyarakat miskin. Artinya, banyak orang yang merasa bahwa kondisi finansial mereka sudah aman. Padahal kenyataannya, mereka hanya berjarak satu musibah besar menuju hilangnya tempat tinggal. Sangat sulit dipercaya bahwa di seluruh wilayah Amerika Serikat, tidak ada satupun tempat di mana gaji minimum untuk pekerja penuh waktu bisa mencukupi biaya sewa apartemen 2 kamar tidur. Standar upah minimum berada di kisaran $7 per jam. Sementara biaya sewa menuntut pendapatan lebih dari $25 per jam. Kesenjangan finansial ini rasanya hampir mustahil untuk ditutup. Persoalan ini juga tidak terbatas pada daerah-daerah kumuh saja. Sebaliknya, masalah ini justru semakin parah di kota-kota yang sedang berkembang pesat. Aliran uang memang besar, tetapi tidak semua lapisan masyarakat bisa mengaksesnya. Orang-orang dengan profesi esensial seperti perawat, sopir pengiriman barang, Dan petugas kebersihan kini semakin kesulitan membiayai hidup di tempat mereka bekerja sehari-hari. ironisnya, semakin maju sebuah kota, semakin jauh pula para pekerja penting ini disingkirkan dari pusat kehidupan. Hal yang paling meresahkan adalah menghilangnya jaring pengaman finansial bagi kelas menengah. Tanpa adanya bantalan pelindung tersebut, Satu sandungan kecil saja bisa membuat siapapun terjatuh miskin tanpa mereka sadari sebelumnya. Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar apabila Anda pernah menyaksikan situasi serupa saat berkunjung ke Amerika Serikat.
Krisis tunawisma merupakan akumulasi sempurna dari ketimpangan ekonomi dan penerapan kebijakan yang salah arah. Namun jika kita harus menunjuk satu akar masalah utama dari semua ini, maka jawabannya adalah sektor perumahan. Di Amerika Serikat, dahulu ada sebuah aturan umum yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk tempat tinggal tidak boleh melebihi 30% dari total pendapatan seseorang. Sekarang, di wilayah metropolitan seperti Los Angeles, New York, atau Seattle, meskipun Anda bekerja penuh waktu dengan gaji minimum, Anda tetap harus menyerahkan lebih dari separuh penghasilan hanya untuk menyewa apartemen satu kamar. Aturan 30% tersebut pada praktiknya telah lenyap bagi jutaan penduduk. Proses urbanisasi semakin memperburuk keadaan. Kawasan permukiman kelas pekerja dibeli oleh pemodal besar, diratakan dengan tanah, lalu diganti dengan kompleks apartemen mewah serta kafe-kafe mahal. Penduduk lama pada akhirnya terusir. Mereka tidak sekadar kehilangan bangunan rumah, tetapi juga kehilangan komunitas bersosialisasi, para tetangga, dan lingkungan tempat mereka bernaung selama bertahun-tahun. Saat ini, Amerika Serikat mengalami kekurangan sekitar 2 juta unit rumah dengan harga yang terjangkau. Dari setiap 3 orang yang sedang mencari tempat tinggal, hanya 1 yang beruntung mendapatkannya. 2 orang lainnya harus berjuang mencari jalan keluar sendiri, yang seringkali berakhir dengan tidur di mobil, motel murah, atau di alam terbuka. Parahnya lagi, saat mencari tempat sewa apartemen, calon penyewa diharuskan membayar biaya administrasi pendaftaran. Semakin banyak formulir pendaftaran yang diajukan, semakin besar uang yang harus dikeluarkan, dan tidak ada jaminan pasti akan diterima. Beberapa keluarga bahkan telah membuang ribuan dolar tanpa hasil yang jelas hanya demi mendapatkan satu kontrak sewa. Dari rentang tahun 2020 hingga 2024, harga sewa rumah meroket lebih dari 30%. Bahkan di beberapa titik melonjak hingga di atas 50%. Sebaliknya, rata-rata kenaikan gaji pekerja berada di bawah 15%. Di saat yang sama, perusahaan dana investasi raksasa memborong ratusan ribu rumah untuk disewakan kembali, lalu secara sengaja menaikkan harganya sekitar 8 hingga 15% setiap tahun. Sektor perumahan perlahan berubah fungsi menjadi instrumen pencetak uang semata, dan bukan lagi disediakan sebagai tempat yang layak untuk ditinggali. Rentetan masalah ini ternyata belum usai. Dimulai pada era 1980-an, banyak fasilitas kesehatan mental di Amerika yang ditutup secara sepihak. Pemerintah berjanji akan menggantinya dengan menyediakan layanan perawatan berbasis komunitas secara luas. Namun, janji manis itu tidak pernah bertahan lama dan terlaksana dengan baik. 40 tahun kemudian, jutaan penderita gangguan kesehatan mental tidak menerima perawatan medis yang memadai. Tanpa bantuan dan dukungan sosial, banyak dari mereka yang akhirnya berakhir menjadi tunawisma. Ada sebuah pola berulang yang terbukti sangat jelas. Setiap kali harga sewa rumah di sebuah kota naik sebesar $100 per bulan, maka jumlah tunawisma di wilayah tersebut akan ikut bertambah sekitar 9%. Ini sama sekali bukan sebuah fenomena kebetulan belaka. Ini adalah hubungan sebab akibat yang sangat nyata, dan sedang berlangsung detik ini juga. Belakangan ini di Amerika, muncul sebuah istilah baru yang terdengar sangat ganjil namun merupakan realita yang nyata, yaitu kota tenda. Ini adalah kumpulan permukiman darurat yang dibangun sendiri oleh para tunawisma di atas trotoar pejalan kaki, di taman-taman kota, dan di bawah jembatan layang. Menjelang tahun 2026, tercatat ada lebih dari 40 kota tenda semacam ini, dan setiap lokasinya dihuni oleh setidaknya puluhan orang. Beberapa anak kecil bahkan lahir dan terpaksa dibesarkan di dalam lingkungan permukiman tenda ini. Jika Anda mengamati kota seperti New York, Anda akan segera menyadari betapa drastisnya masalah ini telah mengubah lanskap kota. New York selalu dijuluki sebagai kota yang tak pernah tidur. Namun bagi puluhan ribu warganya, mereka tidak tidur karena memang tidak memiliki tempat yang aman untuk sekadar memejamkan mata. Mereka terlunta-lunta tanpa arah di dalam stasiun kereta bawah tanah, taman umum, dan trotoar jalanan. Lambat laun, pemandangan menyayat hati tersebut bukan lagi hal yang asing, melainkan telah menjadi bagian yang lumrah dari kehidupan sehari-hari di kota itu. Kisah serupa terus berulang di kota-kota lain, namun dengan skala yang jauh lebih ekstrim. Di wilayah Los Angeles, terdapat kawasan khusus di mana tunawisma berkumpul dalam tingkat kepadatan yang sangat tinggi, hingga mereka mulai membentuk komunitas masyarakat sendiri. Ada individu yang lahir di sana,
tumbuh besar, dan kemungkinan tidak akan pernah bisa keluar dari lingkungan tersebut seumur hidupnya. Namun tragisnya, hanya berjarak beberapa jalan saja dari sana. Potret kehidupan berjalan dengan sangat mewah Eksklusif. dan penuh dengan keglamoran. Dari San Francisco, kontras yang terjadi bahkan terasa lebih menyolok. Di satu sudut, kota terdapat pusat inovasi teknologi dunia yang dipenuhi oleh gedung-gedung perusahaan bernilai miliaran dolar. Sementara di sudut lain terdapat puluhan ribu orang tak berumah yang harus berjuang keras di jalanan demi bisa bertahan hidup. Pemerintah kota sesungguhnya telah menghamburkan banyak anggaran dana untuk memberantas masalah ini. Namun secara paradoks, Situasinya justru tidak kunjung menunjukkan perbaikan. lain lagi ceritanya di kawasan Philadelphia. Akar permasalahan di sana tidak hanya terpusat pada hilangnya tempat tinggal belaka. Di beberapa lingkungan, Lonjakan tunawisma sangat berkaitan erat dengan krisis kecanduan obat-obatan terlarang. Banyak penduduk yang awalnya memiliki riwayat kehidupan normal, mendapatkan resep obat penghilang rasa sakit pasca operasi atau cedera fisik. lalu perlahan mulai kehilangan kendali atas diri mereka. Begitu mereka kehilangan bangunan rumah dan jaminan asuransi kesehatan, Peluang mereka untuk kembali bangkit menuju kehidupan yang normal hampir sepenuhnya tertutup. Metode yang paling sering digunakan oleh pemerintah kota untuk menangani keberadaan kelompok ini adalah dengan melakukan penggusuran atau pembersihan area. Petugas membongkar tenda-tenda dan memindahkan para penghuninya ke lokasi lain, terutama menjelang diadakannya perhelatan acara-acara besar yang diliput media. Akan tetapi, para tunawisma ini tidak musnah begitu saja. Mereka tuh hanya disingkirkan sesaat agar tidak terlihat oleh pandangan publik. beberapa wilayah bahkan sanggup menghabiskan dana puluhan juta dolar hanya untuk sekadar membersihkan area berkemah. Namun pada akhirnya, semua tenda tersebut akan berdiri kembali seperti sedia kala. Hal yang paling memicu perenungan mendalam adalah kemiripan pemandangan kelam ini dengan era depresi besar di tahun 1930-an. Perbedaan utamanya adalah, pada masa lampau, Amerika Serikat memang sedang terpuruk parah di dalam jurang resesi ekonomi. Sedangkan pada saat ini, Laju perekonomian negara tersebut justru sedang melesat tajam. nilai pasar saham terus tumbuh, dan kalangan miliarder semakin bertambah kaya raya. Walaupun negara sedang berada dalam puncak kekayaan, kota-kota tenda ini terus bermunculan di berbagai sudut. Dan dalam jumlah yang jauh lebih masif dari sebelumnya. Kami persilakan Anda untuk membagikan kisah serupa di kolom komentar di bawah apabila Anda pernah melihat langsung keberadaan kota tenda ini di Amerika Serikat atau di wilayah lainnya, agar kita semua dapat saling berempati. Jika Anda berpikir kota tenda adalah hal terburuk, Anda keliru. Bagian paling mengerikan justru adalah apa yang tidak terlihat. Sekitar 6 dari 10 tunawisma di Amerika Serikat tinggal di tempat bernaung. Namun tempat bernaung di sini bukanlah rumah. Tempat itu bisa berupa mobil di belakang swalayan, Kamar motel yang disewa mingguan. atau sofa rumah teman. Beda tidur di jalanan. Tapi mereka tidak punya tempat yang benar-benar milik mereka. Di negara bagian seperti Michigan, Hal ini terlihat jelas. di permukaan, semua tampak normal. Kota beraktivitas sibuk. Orang pergi bekerja seolah tidak ada masalah. Tapi tunawisma di sini nyaris tidak kasat mata. Mereka hidup di mobil. Menumpang di rumah orang, mencoba mempertahankan hidup yang seolah stabil. Mereka tetap bekerja dan bersosialisasi, tapi di baliknya ada realitas yang sangat rapuh. Saat musim dingin tiba, kisahnya bukan lagi tentang kesulitan, Melainkan bahaya. suhu bisa turun di bawah titik beku. Bagi yang punya rumah. Ini hanya masalah memakai baju tebal. Tetapi bagi tunawisma. Tubuh mereka kehilangan panas. Dan beberapa tidak selamat melewati malam dingin itu. Semua terjadi senyap. Angka lain yang perlu direnungkan adalah lebih dari 1 juta anak di AS menjadi tunawisma, Mereka tinggal di mobil. motel, atau bersama kerabat. Ini berarti satu generasi utuh tumbuh tanpa konsep rumah yang jelas. Saat malam tiba, risiko meningkat. Bagi yang di jalanan. Bahaya bukan hanya dari cuaca tapi manusia lain. Perampokan, kekerasan, dan serangan bisa terjadi kapan saja. Tidak ada pintu untuk dikunci. Tidak ada privasi. Mereka tidur dengan kewaspadaan penuh. Selain itu, ada jaringan eksploitasi yang menargetkan individu rentan ini. Hanya dengan sedikit uang, mereka bisa terseret ke situasi yang sulit dihindari. Batas antara korban dan pelaku menjadi kabur. Paradoksnya,
Banyak yang mengira tunawisma itu berbahaya. Padahal, merekalah yang paling rentan. Mereka diserang, dirampok. Dan dibunuh dengan tingkat jauh lebih tinggi dari orang biasa. Jadi saat mendengar angka 700.000 atau sejuta orang, ingatlah itu hanya angka yang terlihat. Jumlah aslinya bisa lebih besar. Mungkin jutaan. Hampir setara seluruh populasi Virginia. Setiap tahun, AS menggelontorkan miliaran dolar untuk atasi tunawisma. Kota-kota membentuk satuan tugas. menyewa konsultan. Dan membuka penampungan. Anehnya, terlepas dari upaya ini, angkanya terus naik. Di mana masalahnya? Poin pentingnya adalah sistem saat ini dibangun untuk mengelola tunawisma, bukan memberi jalan keluar. Dana dihabiskan untuk solusi sementara seperti penampungan, bukan hunian permanen. Akibatnya, banyak yang terjebak lingkaran setan, dari jalanan ke penampungan, lalu ke unit gawat darurat, Penjara, dan kembali ke jalanan. Tidak ada jalan keluar nyata. Pendekatan banyak wilayah adalah kriminalisasi, artinya mengubah status tunawisma menjadi pelanggaran hukum. Banyak kota melarang tidur di luar. Berkemah, dan tinggal di mobil. Anda bisa didenda atau ditangkap hanya karena tidur di trotoar. Begitu punya denda atau catatan kriminal, peluang menyewa rumah nantinya hampir mustahil. Ini siklus buruk yang sulit diputus. Ironisnya, pendekatan ini sangat mahal. Setiap tunawisma bisa membebani anggaran $50.000 setahun jika melewati sistem denda, penangkapan, dan perawatan medis. Sementara, penyediaan perumahan stabil dan dukungan hanya butuh $20.000. Artinya, Biayanya 2 kali lipat lebih besar. tapi efektivitasnya rendah. Lebih jauh, Ada pihak yang justru untung dari situasi ini. Penampungan swasta, layanan keamanan, dan kontrak manajemen menghasilkan ratusan juta dolar. Tapi uang itu tidak dipakai membangun perumahan permanen. melainkan mempertahankan sistem yang ada. Faktor lainnya adalah real estate. Tunawisma sering dianggap penghalang pembangunan kota. Saat mereka digusur, nilai kawasan bisa naik. Terkadang, Pembersihan bukan solusi sosial. tapi keuntungan ekonomi. Patut dicatat, ini bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Selama pandemi, dengan kebijakan tunda penggusuran dan bantuan sewa, kemiskinan turun tajam, dan jumlah tunawisma menyusut. Padahal orang mengira angkanya akan naik. Ini bukti solusi sudah ada. Namun saat ini, Banyak tempat masih memilih pendekatan berbeda. pendekatan mana yang Anda setujui? Manajemen sementara atau perumahan jangka panjang. Dan di tempat Anda, Adakah metode lain yang berhasil? silakan bagikan pandangan Anda di komentar. Namun tidak semuanya kabar buruk. Ada tempat yang membuktikan masalah ini bisa diselesaikan. Apa yang mereka lakukan bukanlah sihir. Melainkan kebijakan tepat. Ambil contoh California. Sempat dianggap titik pusat krisis. Jumlah tunawisma tanpa tempat berlindung di sana. Baru-baru ini turun 9%. Penurunan terbesar dalam 15 tahun. Saat tempat lain naik, angka di sana menyusut. Metodenya jelas. Mereka membeli hotel tua lalu merenovasinya menjadi perumahan permanen. Puluhan ribu orang menemukan tempat tinggal stabil melalui cara ini. Contoh paling mengesankan adalah Houston. Hanya dalam 1 dekade, mereka memangkas jumlah tunawisma lebih dari 60%. Mereka menerapkan pendekatan sederhana bernama rumah terlebih dahulu. Mereka tidak memaksa orang menyelesaikan semua masalah sebelum dapat rumah. Sebaliknya, Mereka beri tempat tinggal dulu, lalu mendampingi untuk hal lain, sederhana. tapi sangat efektif. Jika melihat keluar Amerika Serikat, buktinya semakin jelas. Finlandia yang jauh lebih dingin hampir sepenuhnya menghapus masalah tunawisma dalam 1 dekade. Metodenya lugas. Menyediakan perumahan bagi semua tanpa syarat apapun. Benang merahnya sangat nyata. Ketika orang benar-benar ingin menyelesaikan masalah, Mereka pasti bisa. persoalannya bukan tidak ada jalan, tapi apakah mereka memilih melakukannya atau tidak? Saat ini, di suatu tempat di Amerika, ada keluarga yang bersiap melewati malam ke-200 tidur di mobil. Ada veteran menghitung sen demi sarapan. Ada ibu tunggal mengajar dengan mata kurang tidur. Ada anak menyembunyikan buku di motel agar teman sekolah tidak tahu mereka tak punya rumah. Mereka bukan sekadar angka, mereka manusia. Mereka tak jauh beda dari kita.
Hanya terpaut satu kejadian buruk, Satu keputusan salah. atau jarak sebulan gaji. Angka-angka itu tetap ada. Resmi tercatat 771.000 tunawisma. Namun jumlahnya bisa capai jutaan jika yang tak terdata dimasukkan. Ada kekurangan, lebih dari 7 juta rumah terjangkau. 6 dari 10 warga Amerika hidup dari gaji ke gaji. Lebih dari 1 juta anak tak punya tempat tinggal stabil. Dan 1 dari 10 tunawisma pernah mengabdi di militer. Isu ini tidak hanya menyangkut mereka yang di jalanan. Ini menyangkut kita semua. Ini cerminkan apa yang kita terima dan abaikan. Tunawisma bukan tak terlihat, bukan juga lemah, Mereka seperti kita, hanya kurang terlindungi. terpenting. Ini bukan krisis tanpa jalan keluar. Beberapa tempat membuktikan keadaan bisa diubah. Angka California mulai turun. Houston turun drastis. Finlandia hampir menghapusnya. Negara yang bisa tuangkan ratusan miliar dolar untuk hal lain, tentu bisa melakukan hal sama untuk isu ini. Yang kurang bukan metode, Tapi tekad. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita bisa selesaikan masalah tunawisma. pertanyaannya adalah apakah kita siap berhenti pura-pura tak bisa? Ini bukan kisah kegagalan individu. Ini kisah sistem yang tak berfungsi. Dan karena dibuat manusia. Sangat mungkin manusia mengubahnya. Pertanyaannya, Apakah kita benar-benar ingin? Jika cerita ini membuat Anda berpikir, silakan bagikan pandangan Anda. pernahkah Anda melihat hal serupa di tempat Anda? Jika tertarik dengan kisah seperti ini, ikuti terus untuk temukan lebih banyak sisi tersembunyi yang jarang dibicarakan. Jangan lupa sukai video ini jika bermakna dan berlangganan saluran kami untuk terus ikuti perjalanan di negara lain. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.